pagi semua, perkenalkan nama saya Maria Francisca Ida, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDI Wudu. Dan saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan program PPG dalam jabatan tahun 2023 di kampus STK Santo Yakobus Maroke. Adapun hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan program B5 di SDI Wudu. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan lembaga SDI Wudu, tempat pengabdian saya saat ini. SDI Wudu merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang ada di wilayah Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta berada di bawah lembah kaki gunung Abu Lobo. Di sekolah kami saat ini dari kelas 1 sampai kelas 6 terbagi ke dalam 12 rombongan belajar, 26 guru pegawai dan 150 peserta didik. Dan saat ini pun sekolah kami sudah menjadi bagian dari sekolah penggerak angkatan 3 di Kabupaten Nagekeo. Kepada Ibu Guru, selamat bertemu. Tentu sebagai insan Tuhan patutlah kita bersyukur kepadanya untuk semua rahmat yang kita peroleh, sehingga pada hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita menyepakati bersama kegiatan kelima yang ada di sekolah kita. Baik, untuk yang saya temukan kelima ini, sebelum kita beraksi untuk kegiatan-kegiatan di lapangan, tentunya kita harus pertama memahami dulu arti dari P5 itu sendiri. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Ada itu untuk semester 1 itu 126 jam, semester 2 juga seperti itu. Jadi kita pahami dulu itu. Lalu sebelum itu kita lebih dulu harus membentuk tim, ya. Nah, membentuk tim proyek P5 ini. Nah, tentu ada sebagai koordinator. Nah, jadi kita yang kemarin ini terpilih koordinator itu adalah Ibu Ance, ya. Nah, sementara penanggung jawab itu ada di kepala sekolah. Sementara untuk Bapak Ibu Guru tentu sebagai tim di kelas masing-masing, ya, di kelas masing-masing untuk melaksanakan itu. Jadi saya harapkan supaya kegiatan P5 ini itu sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita laksanakan pada setiap hari Sabtu. Nah, itu 6 jam pelajaran kita jalankan setiap hari Sabtu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semua. Sekian. Selamat siang anak-anak, apa kabar siang hari ini? Baik dan luar biasa. Luar biasa. Masih semangat? Masih. Semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran tentang P5 pada siang hari ini, mari kita awali seluruh kegiatan kita dengan doa. Ibu minta Nona Marisa. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menjaga kami pada pagi hari tadi hingga siang ini. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu. P5 yang akan kita jalankan selama 1 tahun, khususnya di kelas 4 itu
tema yang kita ambil tentang gaya hidup berkelanjutan. Sub temanya tentang pengolahan sampah. Dimensinya tentang yang pertama itu kita ambil 2 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dimensi yang kedua itu kreatif. Jadi sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ini yang akan kita manfaatkan. Tapi sebelum kita lanjut, sebelum kita mendalami lebih lanjut, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sampah? Ya, silakan Nona Clarissa. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Tepuk salut dulu untuk Nona Marisa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak, dari tema yang ada ini tentang pengolahan sampah, ada pun tujuannya yang akan kita capai dari tema ini. Yang pertama itu, pada proyek ini dengan tema yang ada itu bertujuan untuk mengembangkan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema berkelanjutan. Lalu yang kedua, dengan proyek ini sebagai sarana untuk membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya dan mampu membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Baik, pengertian sampah tadi sudah dijelaskan oleh temanmu. Nah, ada jenis-jenis sampah, yaitu sampah apa dan apa tadi? Sampah Sampah organik dan anorganik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lalu yang berikut, apa yang dimaksudin sampah anorganik? Siapa yang bisa menjelaskan? Clarissa. Sampah anorganik adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa berbagai macam proses yang tidak bisa terurai secara alami oleh bakteri dan jika bisa memerlukan waktu yang lama. Iya, itu arti dari sampah anorganik. Nah sekarang, siapa yang bisa sebutkan contohnya? Contoh sampah organik itu seperti apa? Misalnya? Kulit buah, Kulit makanan, kulit buah-buahan, daun-daun kering, sisa makanan. sisa-sisa makanan ya, itu contoh-contoh dari sampah organik. Lalu yang termasuk sampah anorganik itu apa saja? Ya, Mak, silakan. Botol-botol bekas, buku kertas, plastik, koran. Jadi dari 2 jenis sampah ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Kalau sampah organik tadi bisa digunakan, kalau diolah itu dia bisa menjadi pupuk, ya toh? Ya. Kalau anorganik, kalau kita olah jadi apa? Jadi hiasan. Hiasan dinding, apalagi pot bunga, ya toh? Nah, itu nanti yang akan kita ambil, yang akan kita praktekkan nanti. Kita akan melanjutkan dengan kegiatan kelima kita, yaitu sudah sampai di tahapan pemilahan dan pembersihan sampah. Jadi sekarang anak-anak Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga
kasih. Pagi ini pengolahan sampah, ya, pengolahan sampah. Jadi kita sudah melewati beberapa tahap, mulai dari pemilihan sampah. Kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas dan sedotan, ya. Kita gunakan gunting, terus pisau cutter yang akan kita gunakan. Ada lem. Di sini ada double tip yang akan kita gunakan untuk membuat tempat pensil. Mulai bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam Selamat siang teman-teman. Sekarang saya akan melaporkan hasil karya kami. Hasil karya ini kami buat dari kertas makanan ringan, botol-botol bekas, dan kertas. Lalu yang ini kami buat dari kertas origami, dan di belakangnya kami alas dengan kardus. Gunanya ini adalah untuk menghias kelas. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, kami dari kelompok mawar telah membuat hasil kreasi kami. Kami membuat memakai tutupan botol bekas, kardus, plastik makanan ringan. Benda-benda ini kami buat dari lingkungan sekolah. Ini fungsinya untuk menghiasi ruangan. Sekian hasil kreasi kami. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok mawar akan melaporkan hasil karya kami. Karya kami ini yang terbuat dari botol bekas dan pipet. Karya kami terbuat dari botol bekas dan pipet. Di luarnya kami dihias dengan hitam. Gunanya untuk tari, mimpi, berkoi, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok anggrek akan melaporkan hasil karya kami. Ini karya kami. Ini kami buat dari sedotan bekas dan botol bekas. Ini gunanya untuk menyimpan pensil dan ballpoint. Barang-barang ini kami pungut dari lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih.